Baik, kembali lagi di mata kuliah Administrasi Pendidikan pertemuan ke-16 ya, dengan dosen yang sama, Ibu Florentina Dwi Astuti MPD ya. Nah, untuk pertemuan ke-16 kali ini kita akan membahas tentang peran kepala sekolah ya. Nah, kenapa sih kok kalian mempelajari peran kepala sekolah di sini ya? Padahal kan nantinya kan akan menjadi calon guru agama kan ya. Nah, kita tidak tahu ke depannya nanti ya apabila kalian sudah bertahun-tahun mengajar, kemudian nanti ada seleksi calon kepala sekolah, kalian bisa menjadi kepala sekolah, maka ini adalah dasar dari kalian supaya bisa menjadi kepala sekolah yang baik itu seperti apa ya. Nah, untuk peran kepala sekolah ini ada beberapa materi. Kita lihat yang pertama itu ada materi peran kepala sekolah sebagai pemimpin ya. Kemudian peran kepala sekolah sebagai administrator, lalu peran kepala sekolah sebagai supervisor ya. Nanti kita akan bahas satu persatu. Untuk tujuan perkuliahan kita hari ini itu adalah mengidentifikasi peran kepala sekolah sebagai pemimpin, kemudian mengidentifikasi peran kepala sekolah sebagai administrator. Yang ketiga adalah mengidentifikasi peran kepala sekolah sebagai supervisor. Jadi diharapkan setelah melakukan perkuliahan hari ini, kalian dapat mengidentifikasi peran kepala sekolah sebagai pemimpin, administrator, dan supervisor. Nah, yang pertama sebelum masuk ke pengertian dari kepala sekolah itu sendiri ya, tapi kita harus tahu dulu yang namanya kepala sekolah itu terdiri dari dua buah kata, yaitu kepala dan sekolah ya, di mana pengertian dari kepala itu adalah ketua atau pemimpin dalam suatu organisasi atau lembaga ya. Kemudian kalau sekolah itu adalah sebuah lembaga di mana menjadi tempat menerima dan memberi pelajaran ya. Nah, ini secara umumnya. Tapi kita bisa lihat berdasarkan beberapa para ahli atau menurut beberapa para ahli, pengertian dari kepala sekolah itu adalah yang pertama, menurut Wahyo Sumijo dalam Ahmad Susanto ya, kepala sekolah itu adalah seorang tenaga fungsional guru yang diberi tugas untuk memimpin suatu sekolah yang diselenggarakan proses belajar mengajar atau interaksi antara guru dan siswa ya. Nah, kalau menurut Nuraidi, kepala sekolah adalah seorang guru yang jabatan fungsional ya, yang diangkat untuk menduduki jabatan struktural atau kepala sekolah di sekolah ya. Jadi ini beberapa para ahli menyatakan bahwa kepala sekolah itu adalah tenaga fungsional ya, tapi akan diangkat menjadi atau menduduki jabatan struktural yaitu kepala sekolah ya. Awalnya kepala sekolah itu pasti bermula dari guru dulu ya. Baru nanti mungkin beberapa tahun ada seleksi, biasanya adanya namanya seleksi cakep gitu ya, calon kepala sekolah gitu ya. Nanti ada beberapa tes, maka kalau dinyatakan lulus maka guru tersebut dapat menjadi kepala sekolah ya. Nah, kemudian kalau menurut peraturan Menteri Pendidikan ya, Permen Menteri Pendidikan Nasional tahun 2010 nomor 28 ya, tentang penugasan guru sebagai kepala sekolah atau kepala madrasah ya, di pasal 1 ayat 1. Kepala sekolah atau madrasah adalah guru yang diberi tugas tambahan untuk memimpin taman kanak-kanak atau Raudatul Aftal ya, taman kanak-kanak luar biasa, sekolah atau madrasah ibtidaiyah ya, sekolah dasar luar biasa, kemudian sekolah menengah pertama atau madrasah sanawiyah, sekolah menengah pertama luar biasa, sekolah menengah atas atau madrasah aliyah, kemudian sekolah menengah kejuruan atau madrasah aliyah kejuruan ya, kemudian sekolah menengah atas luar biasa yang bukan sekolah bertaraf internasional SBI atau yang tidak dikembangkan menjadi sekolah bertaraf internasional. Nah, ini menurut pengertian dari ini ya, Permen Pendidikan Nasional tahun 2010 nomor 28 ya. Nah, kemudian kalau di pasal 12 ayat 1 dari peraturan pemerintah nomor 28 tahun 90 ya, tentang pendidikan dasar menyatakan bahwa kepala sekolah itu bertanggung jawab atas penyelenggaraan kegiatan pendidikan, administrasi sekolah, pembinaan,
kemudian tenaga kependidikan lainnya, dan pendayagunaan serta pemeliharaan sarana dan prasarana ya. Nah, kepala sekolah ini merupakan faktor penentu dalam mengelola pendidikan di sekolahnya demi terciptanya tujuan pendidikan. Jadi yang namanya kepala sekolah itu adalah suatu pemimpin ya, atau seorang pemimpin di suatu sekolah ya, yang harus memiliki program-program kerja ya. Nah, tujuan dari program kerjanya itu apa? Untuk memajukan sekolah, biasanya seperti itu ya. Nah, oleh karena itu kepala sekolah itu dituntut untuk memiliki berbagai kemampuan dalam memimpin pengelolaan pendidikan, kemudian pengetahuan dan keterampilan yang memadai. Jadi yang namanya jadi kepala sekolah itu tidak mudah ya. Jadi harus punya basicnya, kemudian harus ada kemampuannya ya. Kemudian dia juga harus bisa mengelola pendidikan, pengetahuan, dan harus punya keterampilan yang memadai yang mendukung seseorang itu dapat menjadi kepala sekolah ya. Nah, kita lihat yang pertama, peran kepala sekolah sebagai pemimpin ya. Nah, kepala sekolah itu kan memegang peranan penting dalam perkembangan dan kelangsungan sekolah ya, sudah pasti itu ya. Yang namanya kepala sekolah itu wajib bertanggung jawab terhadap keberhasilan penyelenggaraan kegiatan pendidikan ya, yang berdasarkan tujuan pendidikan yang telah ditentukan ya. Nah, kita tahu bahwa kepala sekolah itu harus ada kemampuan, makanya kepala sekolah tuh sebelum jadi kepala sekolah tuh harus ada tes dulu tadi tuh ya. Nah, kepala sekolah tuh harus punya kemampuan yang dapat menjadi pemimpin ya, sehingga bisa melaksanakan fungsi-fungsi kepemimpinan ya, baik fungsi yang berhubungan dengan pencapaian tujuan pendidikan maupun pencapaian iklim sekolah yang kondusif bagi terlaksananya proses belajar mengajar secara efektif dan efisien. Jadi, kepala sekolah itu juga harus mempunyai ini ya, trik-trik untuk membuat guru-gurunya itu dapat mengajar lebih baik ya, harus memberi motivasi dan lain sebagainya ya. Nah, kita bagi-bagi untuk peran kepala sekolah ini. Yang pertama adalah sebagai pemimpin ya, atau leader ya. Nah, kita lihat menurut Ahmad Sanusi, kepemimpinan dan pengelolaan sekolah menuntut kepala sekolah untuk memiliki yang pertama adalah kemampuan mengorganisasikan atau kemampuan dan pengetahuan ya, kemampuan dan pengetahuan tentang tujuan, proses, dan teknologi yang melandasi pendidikan di setiap jenjang sekolah. Kemudian kepala sekolah juga harus memiliki komitmen kepada perbaikan profesional secara terus-menerus ya. Nah, untuk mendukung tujuan atau untuk mendukung pekerjaan dari kepala sekolah ini ya, kan dia harus mempunyai kemampuan dan pengetahuan lalu komitmen. Nah, kemampuan yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin pendidikan atau seorang kepala sekolah itu adalah yang pertama, harus mempunyai kemampuan mengorganisasikan dan membantu staf untuk merumuskan perbaikan pengajaran di sekolah dalam bentuk program yang lengkap ya. Kemudian kemampuan untuk membangkitkan dan memupuk kepercayaan pada diri sendiri dan guru-guru serta staf anggota lainnya. Lalu kemampuan untuk membina dan memupuk kepercayaan atau kerjasama ya dalam mengajukan dan melaksanakan program-program supervisi. Lalu kemampuan untuk mendorong dan membimbing guru serta staf sekolah lainnya agar mereka dapat berpartisipasi secara aktif untuk pencapaian tujuan sekolah. Nah, kepala sekolah tuh harus punya kemampuan-kemampuan seperti yang tadi saya sebutkan. Kenapa? Karena kan dia seorang pemimpin kan ya, biasanya seorang pemimpin itu lebih disegani ya. Makanya kalau kepala sekolah memberi pengumuman itu seluruh warga sekolah itu pasti akan mengikuti pengumuman tersebut atau menjalankan pengumuman tersebut ya. Nah, kepala sekolah itu wajib menjadi leader ya. Menjadi leader itu berarti kepala sekolah juga memberikan program-program, tapi beliau juga ikut bekerja ya. Jadi bukan hanya menyuruh-nyuruh saja, tapi beliau juga ikut turun tangan dalam bekerja ya. Nah, kemudian kepala sekolah itu kan perlu memiliki kompetensi dasar ya. Kompetensi dasarnya itu adalah berbentuk kemampuan manajerial ya, kemampuan manajerial. Yang pertama itu ada keterampilan teknis atau technical skill ya. Kemudian yang kedua itu ada keterampilan manusiawi atau human skill. Yang ketiga itu adalah keterampilan konseptual atau conceptual
konseptual skill ya. Nah, kita bahas satu-satu apa sih keterampilan teknis, keterampilan manusiawi, dan keterampilan konseptual ya. Nah, yang pertama, keterampilan teknis atau technical skill ini ya. Keterampilan ini yang berhubungan dengan pengetahuan ya, metode dan teknik-teknik tertentu dalam menyelesaikan suatu tugas-tugas tertentu ya. Nah, dalam praktiknya ya, keterlibatan seorang pemimpin dalam setiap bentuk technical skill itu disesuaikan dengan status atau tingkatan si pemimpin itu sendiri. Ya, itu untuk keterampilan teknisnya. Lalu kalau keterampilan manusiawi di sini adalah keterampilan yang menunjukkan kemampuan seorang pemimpin di dalam bekerja dengan melalui orang lain maupun dengan diri sendiri ya secara efektif dan untuk membina kerjasama ya. Nah, kalau untuk keterampilan ini ya, untuk mencapai kemampuan tersebut seorang pemimpin harus mengenali diri sendiri dan orang lain. Kemudian kemampuan manusiawi sangat strategis untuk memperoleh produktivitas organisasi yang tinggi karena di dalam implementasinya ya terwujud pada upaya seorang pemimpin dalam memotivasi bawahannya. Yang ketiga itu adalah keterampilan konseptual ya. Nah, keterampilan konseptual di sini adalah keterampilan yang menunjukkan kemampuan dalam berpikir ya, seperti menganalisis suatu masalah ya atau memutuskan dan memecahkan masalah dengan baik ya. Nah, untuk dapat menerapkan keterampilan ini ya, seseorang pemimpin itu harus dituntut memiliki pemahaman yang utuh ya terhadap organisasinya. Lalu kenapa? Agar sebagai kepala sekolah itu dapat bertindak selaras dengan tujuan organisasinya secara menyeluruh. Jadi untuk mendukung kemampuan sebagai kepala sekolah itu, kepala sekolah wajib mempunyai keterampilan-keterampilan seperti yang tadi saya jelaskan, ada teknis, kemudian ada manusiawi, kemudian ada konseptual. Jadi kepala sekolah itu harus harus punya pengetahuan yang lebih, kemudian harus tahu metode pengajaran ataupun cara memanage waktu ataupun cara memanage proses pembelajaran ya. Kemudian beliau juga harus memahami guru-guru ya, apakah latar belakang guru tersebut sudah cocok dengan mata pelajarannya atau misalnya guru tersebut mempunyai masalah di luar atau mempunyai kekurangan apa ya, itu kepala sekolah wajib mengetahuinya ya. Kemudian kepala sekolah juga harus mempunyai keterampilan konseptual di mana keterampilan tersebut adalah dapat memecahkan suatu masalah ya. Jadi yang namanya di sekolah kan tidak luput dari adanya masalah kan ya pasti ya. Jadi kepala sekolah itu wajib bisa menyelesaikan masalah ya. Kemudian dia juga dapat memilih penyelesaian masalah yang tepat itu seperti apa ya. Kemudian selanjutnya tugas kepala sekolah sebagai pemimpin. Ada bagian perencanaan ya atau planning ya, kemudian ada bagian pengorganisasian, lalu ada pengarahan atau directing ya, kemudian pengkoordinasian ya, kemudian ada pengawasan atau controlling ya. Nah, untuk perencanaan, organisasi, directing, kemudian pengkoordinasian ini, pengawasan ini semuanya adalah tugas kepala sekolah sebagai pemimpin ya. Nah, kalau yang namanya perencanaan ini berarti apa? Perencanaan itu adalah kepala sekolah ini wajib memiliki rencana atau program-program kerja ya ketika dia menjadi kepala sekolah itu apa sih yang mau dilakukannya supaya tujuan pembelajaran atau tujuan pendidikan di sekolah tersebut dapat tercapai ya. Misalnya nih, karena sekolahnya ini belum pernah mendapatkan predikat atau mendapatkan misalnya menang lomba sekolah sehat. Nah, mungkin ada planning atau ada rencana kepala sekolah tersebut membuat sekolah ini harus mendapat predikat sekolah sehat dengan cara misalnya ada menanam pohon atau membuat taman ya, kemudian misalnya memisahkan sampah organik dan non-organik misalnya, kemudian atau membuat plang-plang misalnya
pelang-pelang untuk hidup sehat ataupun sebagai motivasi-motivasi ya untuk menunjukkan bahwa sekolah tersebut adalah sekolah sehat ya. Nah, itu bisa perencanaan. Lalu kalau misalnya pengorganisasian tuh yang seperti apa? Nah, pengorganisasian itu berarti adalah eh, kepala sekolah tersebut mengorganisasi atau merekrut misalnya, oh guru-guru ini yang bisa diandalkan sebagai ketua dalam program sekolah sehat tahun ini ataupun misalnya untuk kelas 10 atau kelas 11 atau kelas 12 atau kelas 1 atau kelas 6 ya. Nah, ini khusus untuk melaksanakan program sehat yang bagian misalnya untuk menanam pohon setiap hari Sabtu misalnya seperti itu atau untuk kelas 2 ini bagiannya kepada memisahkan sampah organik maupun non-organik, membuat tempatnya misalnya seperti itu ya. Nah, kemudian yang ketiga itu adalah pengarahan. Nah, pengarahan di sini adalah kegiatan membimbing ya, membimbing anak buah. Anak buah itu berarti warga sekolah ya, dengan jalan memberi perintah, memberi petunjuk, mendorong semangat kerja ya. Kemudian menegakkan disiplin, memberikan berbagai usaha lainnya agar mereka dalam melakukan pekerjaan itu mengikuti arah yang ditetapkan dalam petunjuk peraturan atau pedoman yang telah ditetapkan ya. Nah, kalau pengkoordinasian itu adalah kegiatan menghubungkan orang-orang dan tugas-tugas sehingga terjalin kesatuan atau keselarasan keputusan, kebijaksanaan, kemudian tindakan, langkah, sikap serta tercegah dari timbulnya pertentangan, kekacauan ya, kemudian kekosongan tindakan. Lalu yang terakhir adalah pengawasan. Yang namanya pengawasan berarti harus dilihat atau dikontrol gitu ya. Nah, kalau pengawasan di sini adalah tindakan atau kegiatan usaha agar pelaksanaan pekerjaan serta hasil kerja sesuai dengan rencana, perintah, petunjuk, atau ketentuan-ketentuan lainnya yang telah ditetapkan. Nah, dari awal tadi kita udah membahas tentang kepala sekolah sebagai pemimpin. Jadi, yang baik itu adalah kepala sekolah sebagai pemimpin yaitu sebagai leader ya, sebagai leader. Leader itu adalah beliau juga harus turut bekerja, bukan hanya kepala sekolah yang otoriter. Kalau otoriter itu kan berarti lebih ini ya, lebih apa ya, lebih mementingkan diri sendiri ataupun lebih memaksakan kehendaknya sendiri ya tanpa mengetahui eh, guru tersebut apakah mampu atau tidak ya. Jadi misalnya guru A harus bisa ini ya, tapi kita tidak mengetahui bahwa misalnya guru tersebut ternyata tidak mempunyai fasilitas, misalnya tidak punya laptop atau misalnya beliau itu ada masalah dan lain sebagainya. Nah, itu merupakan kepala sekolah yang otoriter ya, tapi yang sebaiknya adalah kita dapat menjadi kepala sekolah yang ini ya, yang leader atau bersama-sama berjuang dan bersama-sama bekerja. Itu yang pertama adalah tugas kepala sekolah sebagai pemimpin. Baik, yang selanjutnya adalah peran kepala sekolah sebagai administrator ya. Administrator di sini berarti berkaitan dengan administrasi gitu ya. Nah, di sini eh, kepala sekolah sebagai administrator itu memiliki hubungan erat dengan berbagai aktivitas pengelolaan administrasi ya, yang bersifat pencatatan, kemudian penyusunan dan pendokumenan seluruh program kerja sekolah secara spesifik ya. Nah, ini biasanya kepala sekolah ini dibantu oleh bagian administrasi atau bagian tata usaha ya, yang seperti kita sudah pelajari di pertemuan-pertemuan sebelumnya ya. Nah, di sini kepala sekolah ini harus dapat melakukan perannya sebagai administrator itu dengan efektif dan efisien ya, sehingga dapat menunjang produktivitas dari sekolah itu sendiri. Nah, lalu sebagai kepala sekolah ya, kepala sekolah itu wajib mempunyai kemampuan-kemampuan ya yang terkait sebagai administrator. Yang pertama itu adalah kemampuan kurikulum. Nah, maksudnya apa nih? Kalau kemampuan kurikulum di sini berarti kepala sekolah itu harus dapat menyusun kelengkapan data administrasi BK misalnya atau administrasi kegiatan praktikum ya, dan kelengkapan data administrasi kegiatan belajar mengajar ya. Nah, contohnya apa? Contohnya gini, berarti kepala sekolah itu sudah wajib ya atau harus ya
harus mengetahui cara membuat RPP, kemudian cara membuat silabus ya, karena itu kan nanti kepala sekolah kan akan mensupervisi guru kan ya. Nah, pada saat mensupervisi itu kan yang disupervisi kan tidak hanya kegiatan belajar mengajarnya, tapi untuk administrasi dari guru tersebut juga harus diperiksa. Nah, kepala sekolah itu wajib memiliki kemampuan kurikulum atau mengetahui RPP itu seperti apa, kemudian silabus itu seperti apa. Intinya adalah kepala sekolah wajib mengetahui perangkat pembelajaran ya. Nah, selain itu kepala sekolah juga harus dapat mengatur ini apa yang terkait dengan kurikulum tuh misalnya ini eh, kalau ada ujian praktek, nah ujian prakteknya tuh harus ngapain? Nah, atau enggak misalnya untuk menunjang guru-guru ini ya, guru-guru dapat mengajar dengan baik berarti harus adanya eh, seminar atau workshop tentang kurikulum. Nah, intinya adalah kepala sekolah itu wajib menguasai yang berkaitan tentang kurikulum sekolah tersebut ya. Berarti kalau sekarang adalah kurikulum 2013 yang perbaikan itu ya. Jadi kepala sekolah itu harus punya program-program kerja yang mendukung kurikulum tersebut dapat tercapai secara efektif dan efisien ya. Kemudian yang kedua adalah kepala sekolah harus mempunyai kemampuan mengelola administrasi peserta didik ya. Nah, kalau ini contohnya apa? Contohnya adalah penyusunan kelengkapan data administrasi peserta didik ya. Kemudian penyusunan kelengkapan data administrasi kegiatan ekstrakurikuler. Lalu penyusunan data administrasi hubungan sekolah dengan orang tua dan peserta didik ya. Nah, kalau yang kedua ini berarti lebih merujuk kepada peserta didik atau kepada muridnya itu sendiri ya. Kemudian yang ketiga itu adalah kemampuan mengelola administrasi personalia ya. Personalia ini kan berarti guru ataupun ini ya tenaga kependidikan ya misalnya bagian TU kah atau bagian kepegawaian gitu ya. Nah, kalau kemampuan mengelola administrasi personalia ini contohnya adalah dapat mengembangkan kelengkapan data administrasi tenaga guru serta pengembangan kelengkapan data administrasi tenaga kependidikan ya, seperti pustakawan, kemudian pegawai tata usaha, penjaga sekolah, teknisi, dan lain sebagainya ya. Kemudian kemampuan mengelola administrasi sarana dan prasarana ya. Nah, ini contohnya adalah dapat mengembangkan kelengkapan data administrasi gedung dan ruang. Kemudian pengembangan data administrasi eh, ini ya alat kantor, kemudian buku ataupun ada alat laboratorium atau alat-alat olahraga ya, kemudian kelengkapan dan data administrasi misalnya kalau di SMK itu ada bengkel, nah itu bisa alat-alat di bengkel. Jadi yang namanya kepala sekolah tuh wajib tahu misalnya oh, di lab tuh ternyata ada barangnya apa-apa aja. Nah, itu bisa di-list ya, itu harus ada pembukuannya masing-masing ya. Nah, biasanya di sini kepala sekolah tetap harus dibantu dengan wakil kepala sekolah nantinya ya kan bahkan ada ke wakil kepala sekolah bagian sarana dan prasarana ataupun biasanya dibantu ke bagian administrasi tata usaha gitu ya kan kemarin kita udah pelajari itu ya. Nah, yang kelima itu adalah kemampuan mengelola administrasi kearsipan ya. Contohnya apa? Kalau di sini adalah pengembangan kelengkapan data administrasi surat masuk, kemudian surat keluar ya. Lalu ada surat keputusan atau SK ya. Kemudian ada surat edaran dan surat-surat lainnya ya. Jadi kepala sekolah kan kalau kalau mau buat surat itu kan biasanya bagian TU udah merencanakan atau udah buat draftnya, lalu nanti kan diserahkan ke kepala sekolah kan ya, nanti kepala sekolah baca, oh ini ada kurang kata-katanya atau misalnya formatnya ada yang salah dan lain sebagainya, nanti kalau sudah benar baru dikembalikan ke bagian TU, diketik ya, baru nanti surat tersebut dikirim gitu kan ya. Nah, di situ kan kepala sekolah itu wajib tahu tentang kearsipan atau misalnya tentang penulisan surat ya. Nah, kemudian yang selanjutnya itu adalah kemampuan mengelola administrasi keuangan. Nah, kita tidak menutup kemungkinan bahwa setiap sekolah itu pasti atau biasanya ada menerima dana bantuan operasional sekolah atau BOS gitu kan ya. Nah, itu wajib dapat dikelola dengan baik ya. Misalnya untuk apa? Untuk pengadaan ini ya, pengadaan buku-buku yang dapat menunjang
pembelajaran peserta didik atau dapat dialokasikan untuk pembelian alat-alat laboratorium atau misalnya untuk pembelian komputer. Nah, itu bisa dialokasikan sehingga apa? Sehingga uang atau dana BOS tersebut dapat digunakan sebagaimana mestinya ya, sehingga dari dana BOS tersebut dapat menunjang proses pembelajaran itu sendiri ya. Nah, itu kemampuan-kemampuannya ya. Nah, dalam menjalankan fungsinya sebagai administrator ya, kepala sekolah itu harus mampu menguasai tugas-tugasnya ya dan melaksanakan tugasnya dengan baik ya. Nah, adapun tugas dan fungsi kepala sekolah sebagai administrator itu adalah, nah di sini ada 4 fungsi ya. Yang pertama itu adalah membuat perencanaan ya. Perencanaan apa ya? Perencanaan program kerjanya ya. Ada program pengajaran, ada bagian kesiswaan, ada bagian kepegawaian ya. Ada bagian keuangan, lalu ada bagian perlengkapan. Nah, kalau perencanaan program pengajaran misalnya nih, kepala sekolah tuh harus bisa membagi-bagi tugas mengajar. Misalnya ada 2 guru agama Katolik, kemudian di SMA misalnya ada 2 guru agama Katolik di SMA, kelasnya misalnya ada kelas 10, 11, 12 kan ya, nanti dibagi misalnya guru A ini, ngajarnya kelas 10 sama kelas 11 misalnya, lalu kelas 12-nya itu dipegang guru yang B. Nah, itu harus dibagi sesuai dengan tugas dan pokok dari guru-guru tersebut ya. Jadi harus dengan adil, kemudian dengan ada pertimbangan-pertimbangan lainnya, misalnya seperti itu ya. Kemudian program pengajaran tuh selain pembagian tugas mengajar, apalagi misalnya pengadaan buku-buku pelajaran atau alat-alat atau media-media pembelajaran gitu ya. Kemudian kalau bagian kesiswaan tuh apa? Misalnya kepala sekolah itu harus tahu syarat-syarat penerimaan murid baru, harus di list ya. Misalnya syarat murid baru tuh apa-apa aja. Kemudian harus tahu pembagian kelas, lalu pembimbingan konseling dan pelayanan kesehatan ya. Kalau di bagian kepegawaian apa? Biasanya kepala sekolah ini membuat rencana, misalnya ada penerimaan guru baru kah, atau pembagian tugas guru dan pegawai kah, atau ada mutasi atau ada promosi ya. Kemudian kalau keuangan di sini adalah pengadaan dan pengelolaan keuangan untuk berbagai kegiatan yang telah direncanakan. Misalnya keuangannya tadi itu untuk membeli komputer atau laptop atau buku-buku yang menunjang proses pembelajaran atau alat-alat di laboratorium ya, atau misalnya untuk membuat atau untuk membeli alat-alat olahraga ya. Nah, itu bisa. Lalu kalau perlengkapan gimana? Kalau perlengkapan ini lebih ke bangunan ya, kebangunan atau pembangunan ruang kelas ya, atau misalnya renovasi gedung sekolah ya, atau pembelian sarana dan prasarana sekolah lainnya ya. Kemudian yang kedua adalah tugas dan fungsi kepala sekolah sebagai administrator, yaitu menyusun organisasi sekolah. Nah, organisasi sekolah ini yang seperti apa sih? Nah, gini, kepala sekolah itu sebagai administrator pendidikan ya harus menyusun organisasi sekolah yang dipimpinnya ya, melaksanakan pembagian tugas wewenangnya kepada guru-guru serta pegawai sekolah sesuai dengan struktur organisasi yang telah disusun dan disepakati ya. Nah, kalau untuk menyusun organisasi sekolah yang baik itu ada prinsip-prinsip yang perlu diperhatikan ya, diantaranya itu harus ada tujuan yang jelas ya. Kemudian seluruh anggota itu bisa menerima dan memahami tujuan dari organisasi tersebut ya. Kemudian adanya kesatuan arah, adanya kesatuan perintah ya. Kemudian adanya pembagian tugas yang sesuai dengan kemampuan, keahlian atau bakat masing-masing ya. Kemudian struktur organisasinya itu harus disusun secara sederhana sesuai dengan kemampuan atau kebutuhan koordinasi, pengawasan, dan pengendalian itu sendiri ya. Nah, misalnya kalau menyusun organisasi sekolah, misalnya kita mau ada OSIS ya, organisasi siswa intrasekolah, berarti harus ada pembimbingnya atau pembinanya, atau misalnya mau mengadakan ekskul pramuka harus ada kakak pembinanya, apakah dari sekolah itu sendiri atau misalnya ngambil dari luar. Nah, itu juga perlu diperhatikan ya.
Kemudian yang ketiga itu adalah bertindak sebagai koordinator dan penengah di sini ya. Nah, maksudnya apa sih bertindak sebagai koordinator dan penengah ya? Di sini eh, setiap pekerjaan yang ada di sekolah itu kan wajib dikoordinasi atau diarahkan gitu ya. Jadi tidak serta-merta itu guru ataupun warga sekolah itu bekerja dengan sendirinya, tapi wajib harus ada apa ya, harus ada kendalinya gitu ya. Harus ada pengendalian dari kepala sekolah ya, atau harus ada koordinasi atau harus dicek terus-menerus gitu ya. Nah, koordinasi itu dimaksudkan untuk menghindarkan dari adanya persaingan yang tidak sehat antar personal ataupun antar bagian yang ada dalam sekolahan ya. Nah, kalau dengan adanya koordinasi yang baik akan tercipta suasana kekeluargaan, kemudian saling tolong-menolong dalam mengerjakan tugas, kemudian saling membantu untuk menggapai tujuan bersama ya. Kemudian kalau melaksanakan pengelolaan kepegawaian di sini ya, pengelolaan kepegawaian itu atau manajemen pegawai itu apa saja? Yang pertama ada perencanaan pegawai, ada pengadaan pegawai, ada pembinaan dan pengembangan pegawai ya. Kemudian ada promosi dan mutasi, lalu ada pemberhentian pegawai, lalu ada kompensasi dan ada penilaian pegawai itu sendiri ya. Jadi itulah beberapa tugas dan fungsi kepala sekolah sebagai administrator. Jadi kalau sebagai administrator itu lebih ke ini ya, lebih ke arsip-arsip ataupun dalam cara kepala sekolah itu untuk membuat program-program yang secara tertulis gitu ya. Itu adalah tugas dan fungsi kepala sekolah sebagai administrator. Oke, yang terakhir adalah peran kepala sekolah sebagai supervisor. Nah, supervisor ini kan berarti pekerjaannya adalah mensupervisi ya atau menilai atau melihat kinerja dari pegawai ya. Nah, fungsi kepala sekolah sebagai supervisor ini adalah membantu guru-guru agar mampu melaksanakan proses belajar mengajar ya. Nah, supervisor di sini biasanya ngapain aja sih? Biasanya itu adalah memberikan bimbingan, lalu ada bantuan, ada pengawasan ya. Lalu penilaian pada masalah-masalah yang berhubungan dengan teknis penyelenggaraan dan pengembangan pendidikan, pengajaran yang berupa perbaikan program dan kegiatan pendidikan pengajaran untuk dapat menciptakan situasi belajar mengajar yang lebih efektif dan efisien. Jadi supervisor ini kaitannya dengan supervisi pendidikan yang sudah kita bahas kemarin ya di bagian administrasi supervisi pendidikan ya. Nah, tugas kepala sekolah sebagai supervisor itu apa aja? Yang pertama itu adalah membimbing guru-guru agar mereka dapat memahami secara jelas tujuan-tujuan pendidikan, pengajaran yang hendak dicapai ya, kemudian hubungan antara aktivitas pengajaran dengan tujuan pembelajaran, lalu membimbing guru-guru agar mereka dapat memahami lebih jelas kebutuhan siswa ya. Lalu menyeleksi dan memberikan tugas yang paling cocok bagi setiap guru sesuai dengan minat, bakat, dan kemampuan. Lalu mendorong guru-guru untuk terus mengembangkan minat, bakat, dan kemampuannya. Dan yang terakhir adalah memberikan penilaian terhadap prestasi kerja sekolah. Jadi kepala sekolah sebagai supervisor itu harus membimbing guru-guru. Kayak kemarin tuh ya, misal kalau supervisi itu guru A misalnya, oh kurang nih dalam metode pengajarannya. Nah, kepala sekolah itu harus memberikan solusinya. Misalnya apa? Misalnya diadakanlah pelatihan, ya pelatihan metode mengajar atau misalnya harus diadakan program kerja bahwa akan diadakannya MGMP atau musyawarah guru mata pelajaran. Jadi setiap guru mata pelajaran tuh berkumpul, misalnya guru agama kumpul setiap hari Jumat misalnya. Nah, di situ akan membahas kira-kira kalau materi ini media yang cocok tuh apa ya atau metode yang cocok itu apa ya. Nah, itu juga harus didiskusikan ya. Ataupun misalnya pada saat MGMP itu membahas tentang soal ulangan yang akan diberikan kepada siswa ya. Jadi jangan sampai nanti ketika kita atau kalian menjadi guru itu salah memberi soal ataupun soal dengan jawaban itu salah ya atau salah materi. Nah, itu perlu didiskusikan sebelumnya ya.
Nah, itu salah satu program kerja ya, program kerja kepala sekolah yaitu mengadakan MGMP. MGMP di intern ya, maksudnya MGMP intern itu adalah MGMP khusus di dalam sekolah saja ya. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah prinsip-prinsip kepala sekolah sebagai supervisor. Nah, yang pertama itu adalah supervisi harus bersifat konstruktif dan kreatif, berarti harus membangun supervisinya ya. Penilaiannya itu harus membangun. Jadi tidak serta-merta bahwa kepala sekolah, oh ternyata Ibu A ini ngajarnya kurang bagus misalnya, tapi tidak memberikan solusi ataupun tidak memberikan apa ya, tidak memberikan uh, suatu pencerahan kepada guru tersebut. Tapi yang namanya kepala sekolah sebagai supervisor itu harus mensupervisi yang bersifat konstruktif dan kreatif, yang membangun dan memberikan saran-saran yang dapat membuat guru tersebut agar lebih kreatif lagi ya. Kemudian realistis dan mudah dilaksanakan, lalu menimbulkan rasa aman bagi warga sekolah ya. Jadi kepala sekolah ini tidak yang maksudnya yang tidak apa ya, killer ataupun dia lebih otoriter, itu tidak boleh ya. Kemudian berdasarkan hubungan profesional. Nah, kepala sekolah pada saat mensupervisi ataupun menilai itu harus netral ya. Harus netral yaitu menempatkan dirinya sebagai kepala sekolah, bukan misalnya gini, kepala sekolah punya keponakan, keponakannya adalah guru di situ, jadi guru tersebut tidak disupervisi ataupun guru tersebut ya ini kan dianak emaskan misalnya seperti itu. Nah, itu tidak boleh. Kita kalau bekerja itu harus profesional ya, sesuai dengan tugas dan tanggung jawab kita ya. Kemudian harus memperhatikan kesanggupan warga sekolah. Nah, perlu dilihat nih misalnya nih guru A ini karena beliau ini berkompeten ya, mempunyai dedikasi yang baik untuk sekolah, maka beliau dijadikan pembina OSIS, lalu dijadikan juga misalnya wali kelas, lalu dijadikan juga sebagai kepala laboratorium. Nah, itu kan terlalu banyak tugas dan tanggung jawab tuh kan ya. Nah, perlu ditanyakan lagi kepada guru tersebut apakah mampu mempunyai tanggung jawab yang lebih dari satu, misalnya seperti itu ya. Kalau misalnya beliau tidak sanggup, maka harus ada penggantinya. Jadi kepala sekolah itu harus memperhatikan kesanggupan warga sekolah dalam menerima tugas dan tanggung jawabnya gitu ya. Kemudian kepala sekolah sebagai supervisor itu tidak boleh otoriter ya. Lalu supervisi itu harus bersifat murni, tidak tergantung pangkat atau golongan atau kekuasaan pribadi, yang tadi itu ya harus profesional ya. Kemudian supervisi itu tidak boleh bersifat mencari-cari kesalahan orang, itu supervisi yang konvensional. Nah, itu sekarang tidak digunakan lagi ya. Supervisi itu harus bersifat preventif, korektif, dan kooperatif. Jadi harus ada kerjasamanya, harus ada koreksiannya, harus ada apa ya, harus ada memperbaikinya gitu ya, harus ada kemajuan untuk kedepannya seperti itu ya. Kemudian kegiatan kepala sekolah yang berkaitan dengan kurikulum. Nah, itu apa aja? Yang pertama ada membimbing guru, memilih metode mengajar yang tepat. Nah, ya kalau misalnya tadi tuh, oh guru ini kurang nih dalam proses pembelajarannya nih. Misalnya anak-anak pada bosan pada saat ibu itu menjelaskan misalnya. Nah, kepala sekolah harus tahu metode mengajar yang kira-kira tepat nih apa nih. Nah, harus diberitahukan kepada guru tersebut ya, harus dibimbing. Kalau misalnya kepala sekolah belum bisa memfasilitasinya dengan kemampuan diri sendiri, maka kepala sekolah harus membuat apa? Membuat workshop atau seminar tentang metode pengajaran, ataupun biasanya kepala sekolah itu mengadakan evaluasi ya, setiap semester atau setiap pembagian rapor itu diadakan evaluasi ya. Nah, dari situ kan bisa dilihat, oh ternyata ada beberapa program kerja yang harus ditambah ya, misalnya harus ada IHT atau in-house training, atau harus ada seminar, harus ada workshop, harus ada pelatihan, dan lain sebagainya untuk meningkatkan apa? Meningkatkan kinerja ataupun meningkatkan kemampuan dari guru-guru tersebut ya. Kemudian yang kedua itu ada membimbing dan mengarahkan guru, memilih bahan ajar yang sesuai dengan perkembangan anak dan tuntutan kehidupan masyarakat. Yang ketiga adalah mengadakan kunjungan kelas yang teratur atau observasi dan supervisi itu ya. Kemudian pada tahun ajaran baru,
mengarahkan penyusunan silabus sesuai dengan kurikulum yang berlaku. Yang selanjutnya adalah menyelenggarakan rapat rutin. Yang terakhir adalah menyelenggarakan penilaian bersama terhadap program sekolah. Itu tadi yang namanya evaluasi ya. Biasanya ada ANEF ya, analisis dan evaluasi ya. Jadi dianalisis program kerjanya kira-kira ada yang belum tercapai di akhir tahun atau tidak, nanti di tahun ajaran berikutnya akan ditingkatkan kembali evaluasinya seperti itu ya. Kemudian, nah, hal-hal yang perlu diperhatikan kepala sekolah untuk mendukung tugas dan fungsinya sebagai supervisor adalah, nah, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan nih. Kepala sekolah itu wajib mengetahui eh, keadaan atau kondisi guru ya dalam segala hal, misalnya latar belakang guru tersebut, kemudian latar belakang sosial ekonominya harus ditahu ya, harus diketahui ya. Jadi kepala sekolah tuh jangan acuh tak acuh atau cuek terhadap guru-gurunya ya. Ya udah terserah aja gurunya mau ngapain, yang penting tujuan pembelajaran tercapai ya, tidak seperti itu. Kepala sekolah itu wajib tahu, oh ternyata ibu ini tinggalnya di sini atau bapak ini ternyata tinggalnya di sana, misalnya gitu ya. Oh bapak ini kok sering telat ya, kenapa ya? Oh karena tempat tinggalnya jauh misalnya, maka bisa dinasihati dengan cara apa? Misalnya, Pak mungkin bisa dibangsi waktu untuk pergi ke kantornya atau seperti apa ya. Itulah tugas sebagai guru, tugas sebagai kepala sekolah ya, untuk melihat atau mengetahui keadaan atau kondisi guru ya. Kemudian yang perlu diperhatikan adalah memotivasi semangat kerja guru dengan berbagai cara ya. Kemudian memfasilitasi kebutuhan yang diperlukan oleh guru, lalu membina rasa kekeluargaan ya, lalu meningkatkan partisipasi guru dalam kehidupan sekolah ya. Nah, jadi inilah fungsi atau tugas dari kepala sekolah itu ya. Jadi ada yang bagian administrator, kemudian ada bagian pemimpin dan bagian supervisor atau mensupervisi atau menilai kinerja dari guru-guru tersebut ya. Jadi diharapkan setelah pembelajaran ini kita semua dapat mengerti bahwa tugas dan tanggung jawab dari kepala sekolah sebagai supervisor itu apa, kemudian sebagai administrator dan sebagai pemimpin itu adalah apa-apa saja ya. Nah, nanti di kemudian hari apabila kalian menjadi kepala sekolah, ini adalah salah satu bekal ya, bekal kalian ketika jika menjadi kepala sekolah di sekolah yang akan kalian jumpai di tahun-tahun berikutnya ya. Baik, saya rasa ini adalah penjelasan tentang peran kepala sekolah ya. Kiranya apa yang saya ajarkan ataupun yang saya berikan informasi ini dapat bermanfaat bagi kalian ya. Meskipun tidak bermanfaat untuk sekarang, mungkin ya, mungkin sekarang ngapain sih belajar kepala sekolah? Mungkin nantinya beberapa tahun ke depan setelah menjadi guru ada waktunya atau ada rezekinya kalian dapat menjadi kepala sekolah, sehingga ini dapat menjadi dasar kalian supaya dapat menjadi kepala sekolah yang baik dan yang benar. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Silakan nanti jika ada yang ditanyakan komentar di kolom komentar ya. Jangan lupa untuk subscribe dan like video ini. Terima kasih, selamat pagi dan salam sehat untuk kita semua. Tuhan Yesus memberkati.